Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Rombel 10, dengan perkara permohonan adopsi anak dengan nomor 105-PDTP-2022-PNJPA. Dengan kami, saya Nia Malvin Faradila dengan NIM akhir 494 sebagai panitera. Saya Evi Haryani dengan NIM akhir 505 sebagai kuasa hukum. saya Lilis Mukaromah dengan NIM akhir 507 sebagai hakim. Saya Bismala Ilmu Kamila dengan NIM akhir 521 sebagai saksi. Saya Teresia Kalendiana Dewi dengan 3 NIM akhir 531 sebagai saksi. Saya Zulfalari Fitranoka dengan NIM akhir 539 sebagai pemohon. Saya Nomika Bella Manurung dengan NIM akhir 540 sebagai petugas dan juru bicara. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 27 Oktober 2022 terdapat permohonan adopsi anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B dengan nomor perkara 105-PDTP-2022-PNJPA. Permohonan ini diajukan oleh James Pradungaran Mutasoid, 36 tahun, yang kemudian disebut sebagai pemohon 1, dan Zulfalari Pranoto, 44 tahun, yang kemudian disebut sebagai pemohon 2. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil di Kabupaten Jepara nomor 153/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2011 yang berdomisili di Desa Karanggodang, Kecamatan Nondo, Kabupaten Jepara. Permohonan ini diberikan oleh kantor advokat atau pengacara Evi Haryani SHC dan rekan yang memberikan kuasanya kepada Evi Haryani SHC yang kemudian disebut sebagai kuasa hukum para pemohon dengan surat kuasa khusus nomor B.359-10-2022-PNJPA. Selama perkawinannya, para pemohon hidup dengan rukun dan damai. Akan tetapi, hingga saat ini para pemohon belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian, untuk solusinya, akhirnya para pemohon mengangkat anak kembar laki-laki bernama Samuel Kitaro dan Sean Kenji yang lahir pada tanggal 9 Juli 2019 pada pukul 15.00 WIB dan 15.02 WIB di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mahir Medan. Anak-anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandung para anak-anak kembar tersebut sendiri, yaitu almarhum Dahlan dan Zureti, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Legalisasi Penyerahan Anak untuk Dipelihara nomor 15-7/2019 yang diajukan di hadapan notaris Dwi Femi Nasution SHMKN di Kabupaten Serdang Bedagai. Sejak saat itu, para pemohon telah merawat serta mengasuh anak-anak tersebut selayaknya anak kandung para pemohon sendiri. Kemudian, tujuan untuk pengangkatan adopsi anak ini ialah untuk berikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak tersebut serta untuk memastikan mereka dapat merawat para pemohon di masa tua mereka. Kemudian, untuk mendapatkan kepastian hukum, akhirnya para pemohon mengajukan permohonan pengadopsian anak tersebut, yaitu bernama Samuel Kitaro dan Sean Kenji yang lahir di Medan pada tanggal 9 Juli 2019, yaitu anak kandung dari almarhum Dahlan dan Zureti di Pengadilan Negeri Jepara. Para pemohon memasuki ruang persidangan. Akan segera dimulai, sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau dinonaktifkan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib
tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, benda atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun yang berada di dalam ruangan sidang pengadilan yang tidak bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Sidang permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Jepara yang berusaha dan memanggil perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan nomor register 105-2022-PNJPA atas nama pemohon James Pardungan Hutasoid dengan Zulfa Jati Pranoto pada hari ini Senin 7 November 2022 akan segera dimulai. Sebelumnya, petugas mengingatkan untuk menaati seluruh tata tertib persidangan yang sebelumnya telah dibacakan dan terpampang di depan ruang sidang pengadilan ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 105/PDTP/2022/PNJPA dalam perkaranya James Pardungan Hutasoid dan Zulfa Jati Pranoto sebagai pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, untuk pagi hari ini bagaimana kabarnya dari pemohon? Baik, silakan untuk pemohon bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Selamat pagi yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan saya Zulfa Jati Pranoto di sini sebagai pemohon kedua, sedangkan suami saya James Pardungan Hutasoid sebagai pemohon satu berhalangan hadir dan didampingi kuasa hukum saya. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Evi Haryani selaku kuasa hukum dari para pemohon dari kantor Evi Haryani SHC and rekan law firm. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Karena saudara pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya, apakah kuasa hukum telah membuat SKK, BA acara sumpah, dan telah membawa kartu advokat juga? Izin yang mulia sudah. Baik, bisa diserahkan ke majelis hakim untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, silakan mulai tempat. Baik, sudah kami periksa. Selanjutnya, apakah dari pemohon dan kuasa hukumnya telah membuat surat permohonan? Sudah yang mulia. Baik, silakan bisa dibacakan untuk pokok-pokok permohonannya. Baik, izin yang mulia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Evi Haryani SHC, agama Islam, pekerjaan advokat, alamat Jalan Lingkar Utara, Desa Plumbik, RT 01 RW 05, Kecamatan Bogor, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat khusus tertanggal 25 Oktober 2022, nomor surat kuasa 001-KH-SK-KH-angka 3 terlampir bertindak untuk dan atas nama James Pardungan Hutasoid, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Duku Ploso RT 5 RW 5 Desa Karanggodang, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Yang kedua, nama Zulfa Jati Pranoto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Duku Ploso RT 05 RW 05 Desa Karanggodang, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Pemohon 1 dan 2 secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak alat
Marbungaran Hutasoid dan pemohon 2 bernama Julfa Larzeti Pranoto terhadap anak bernama Samuel Titaro dan Sean Keji yang berusia 4 tahun. Yang ketiga, membebankan biaya perkara ini kepada pemohon. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya. Aku Ekor. Sekian, terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kuasa pemohon atas surat permohonan yang telah dibacakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah surat permohonan tersebut ingin diperbaiki atau ingin ditambah? Sudah cukup yang mulia. Baik, dari pembacaan tersebut kami dari majelis hakim bisa mengerti dengan jelas pokok perkara nomor 45/PDTP/2022/PNJPA. Selanjutnya, apakah dalam persidangan kali ini saudara pemohon akan mengajukan saksi? Iya yang mulia. Kita akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia, Ibu Teresia Valentiana Dewi dan Isma Elatul Kamila. Baik, apakah dalam persidangan kali ini saksi bisa dihadirkan? Belum yang mulia. Baik, jika belum bisa dihadirkan, mungkin agenda hari ini cukup. Untuk sidang akan dilanjutkan 3 hari ke depan untuk penyampaian saksi dan alat bukti. Apakah dari pemohon keberatan? Tidak yang mulia. Panitera mohon dibantu 3 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 10 November 2022 yang mulia. Baik, bisa mengerti dari pemohon? Bisa yang mulia. Baik, untuk agenda sidang pemeriksaan persiapan permohonan nomor register perkara 105/PDTP/2022/PNJPA dirasa cukup, maka akan dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 10 November tahun 2022 dengan agenda sidang penyerahan alat bukti dan saksi-saksi. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Agenda sidang kedua tentang penyerahan alat bukti dan saksi pada tanggal 10 November 2022 akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 105/PDTP/2022/PNJPA tentang permohonan pengangkatan anak dalam perkaranya James Marbungaran Hutasoid dan Julfa Larzeti Pranoto sebagai pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk pada pagi hari ini saya cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan dari pemohon siapa saja yang hadir. Baik, selamat pagi menjelang siang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya sebagai pemohon 2 bernama Julfa Larzeti Pranoto dan suami saya James Marbungaran Hutasoid sebagai pemohon yang pertama berhalangan hadir dari kuasa hukum saya. Di sini yang mulia, perkenalkan nama saya Evi Ariani, SKJ selaku kuasa hukum para pemohon. Baik, silakan kembali. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi. Apakah sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Baik. Silakan untuk pemohon bisa dibantu untuk penyerahan alat bukti suratnya. Silakan kepada panitia, silakan dibantu. Baik yang mulia. Apakah sudah lengkap? Sudah lengkap yang mulia. Baik, apakah benar dari kuasa pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan 32? Benar yang mulia. Apakah dari bukti surat tersebut ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, apabila sudah dirasa cukup, maka untuk alat bukti saya nyatakan sudah lengkap. Untuk P1 sampai dengan P32, alat bukti saya nyatakan sah. Baik, untuk memperkuat alat bukti tentunya berdasarkan ketentuan pasal 164 KIR dan pasal 284 RBG serta pasal 1886 188 KUH Perdata, maka perlu adanya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Apakah dari pemohon sudah disiapkan untuk saksi-saksinya? Sudah yang mulia, pada persidangan kali ini Ibu Teresia Valentiana Dewi dan Ibu Isma Elatul sudah hadir di luar ruang sidang yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mohon bantuan kepada petugas sidang untuk menghadirkan saksi yang pertama untuk memasuki ruang sidang. Baik, untuk saksi apakah membawa kartu identitas?
Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, silakan saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, alamat, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Shalom semuanya, selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya Teresya Kalendriana Dewi. Saya berdomisili di Dukuh Pelosok RT 5 RW 5 Jepara. Hari ini saya adalah rekan gereja dari saudara pemohon, yaitu saudara Zulfa dan saudara James. Ya, terima kasih. Selanjutnya, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum saudara saksi memberikan kesaksiannya, maka saudara saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau berjanji sesuai dengan tata cara agama saudari. Karena saudari beragama Kristen, betul? Baik. Maka kami akan menyimpang saudari sesuai dengan agama saudari. Silakan saudari bisa maju ke depan dibantu oleh juru sumpah nantinya, silakan. Baik, untuk saudari silakan bisa berdiri dengan tangan kiri saudari diletakkan di atas Injil dan tangan kanan saudari diangkat diiringi jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf V. Selanjutnya ikuti lafal yang saya tuntunkan. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan bisa kembali ke tempat. Sebelum menyampaikan kesaksian saudari, saudari bisa memperkenalkan diri kembali, silakan. Baik, sekali lagi shalom, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya Teresya Kalendriana Dewi. Saya berdomisili dari Desa Dukuh Pelosok RT 5 RW 5 Jepara. Hari ini saya berada di sini sebagai saksi, sebagai teman gereja dari saudara Zulfa dan saudara James. Baik, saya ingin bertanya, apakah benar saudari saksi mengenal dengan dekat kedua pemohon, yaitu pemohon 2 dan pemohon 1? Baik, Yang Mulia, izinkan saya untuk menjawab. Jadi saya mengenal baik saudara Zulfa dan saudara James dikarenakan mereka adalah salah satu jemaat dari gereja di mana tempat saya bekerja dan beribadah. Baik. Selanjutnya, apakah saudari saksi mengetahui mengapa saudari saksi dihadirkan pada persidangan pagi ini? Ya, saya mengerti Yang Mulia dikarenakan saudara James dan saudara Zulfa akan mengadopsi seorang anak sehingga saya dihadirkan di sini sebagai saksi. Apakah saudari mengetahui dengan benar bahwa saudara pemohon telah menikah dan belum dikaruniai anak setelah sekian lama? Ya, saya mengetahui pernikahan saudara James dan saudara Zulfa sejak 2011 sepertinya, dan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak. Dan apakah saudari mengetahui bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 akan mengadopsi anak, dan apakah saudari mengenal kedua anak tersebut? Ya, saya mengetahui bahwa kedua saudara ini akan mengadopsi seorang anak, yaitu Samuel dan Sean. Saya mengenal cukup dekat dengan kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut juga adalah jemaat yang seringkali juga bersekolah minggu di tempat gereja saya bekerja dan beribadah. Dan apakah saksi mengetahui bahwa pemohon betul-betul bisa mencukupi kebutuhan dua anak tersebut nantinya? Sepengetahuan saya, saudara James dan saudara Zulfa dapat memenuhi setiap kebutuhan Samuel dan Sean. Karena sepengetahuan saya, mereka berdua ini bekerja di salah satu perusahaan di Jepang, sehingga menurut saya penghasilan mereka cukup mumpuni dalam membiayai kedua anak tersebut. Baik, mungkin cukup itu dari majelis hakim. Selanjutnya, apakah dari pemohon dan kuasa hukumnya ada yang ingin ditanyakan untuk saksinya? Cukup Yang Mulia. Baik, karena sudah dirasa cukup, terima kasih atas keterangannya. Untuk saksi bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon untuk saksi yang kedua bisa masuk ke ruang persidangan dibantu oleh petugas sidang, silakan. Baik, apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Membawa yang mulia. Baik, bisa disilakan ke majelis hakim untuk kami periksa. Oke, baik, saudari saksi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, saya Nizma Lailatul Hamila. Saya hadir di sini sebagai untuk menyatakan keterangan sebagai saksi. Saya merupakan ibu kandung dari pemohon 2. Saya berdomisili di Kecamatan Melonggong, Kelurahan Karanggonda, Kota Jepara. Baik,
Sebelumnya untuk diambil kesaksiannya karena sesuai dengan undang-undang maka saudari akan disumpah sesuai dengan agama saudari. Karena saudari beragama Islam betul, saudari akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudari. Saudari bisa berdiri dibantu oleh juru sumpah. Silakan. Baik. Saudari bisa, karena saudari beragama Islam maka saudari akan disumpah sesuai kepercayaan saudari. Selanjutnya, saudari bisa maju dan berdiri dengan Al-Quran di atas kepala dan kemudian saudari ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya sebagai saksi akan memberikan keterangan Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Baik, untuk saksi, silakan untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Nismail Tuhanila. Saya di sini akan memohon keterangan sebagai saksi. Saya merupakan ibu kandung dari pemohon 2 dan berdomisili di Kecamatan Monggong, Kelurahan Karanggonda, Mojokerto. Baik, saya ingin bertanya, apakah benar saudari saksi mengenal dengan baik kedua pemohon? Betul yang mulia, saya kenal baik dengan para pemohon. Pemohon 1 merupakan tante saya, sedangkan pemohon 2 merupakan anak kandung saya. Selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui alasan dari pemohon mengangkat anak adopsi? Betul yang mulia, saya tahu karena para pemohon merupakan pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan ingin mengangkat Samuel dan saya sebagai anak adopsi. Saya yakin bahwa para pemohon bisa memelihara anak adopsi dengan sebaik-baiknya. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 ingin mengadopsi seorang anak tanpa paksaan dari manapun? Betul yang mulia, para pemohon ingin mengangkat anak adopsi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini. Apakah saudari saksi mengetahui dengan betul apa saja pekerjaan dari kedua pemohon? Betul yang mulia, saya tahu pekerjaan para pemohon dan saya melihat bahwa ekonomi para pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan Samuel dan saya. Keduanya bekerja, memiliki gaji yang mumpuni dan keduanya bekerja di Jepang. Dan apakah para pemohon juga taat beribadah dalam menjalankan hari-harinya? Betul yang mulia, para pemohon memiliki budi pekerti yang baik, taat menjalankan agama Kristen, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun tindak pidana yang mulia. Baik. Dari majelis hakim mungkin cukup itu saja. Apakah dari pemohon dan kuasa hukumnya ada yang ingin ditanyakan untuk saksinya? Tidak ada yang mulia, cukup. Oke, baik. Maka dari itu terima kasih saya ucapkan kepada saksi atas kesaksiannya. Bisa kembali ke tempat, silakan. Baik, terima kasih. Baik, saya kira keterangan dari kedua saksi sudah cukup. Semua informasi dan keterangan yang dibutuhkan sudah cukup. Maka selanjutnya Pengadilan Negeri Jepara nantinya akan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini. Boleh dibantu Panitia? 4 hari lagi tanggal berapa? Tanggal 4 November 2022 yang mulia. Baik, apakah dari kuasa hukum dan pemohon keberatan? Tidak yang mulia. Baik, maka dari itu agenda sidang penyerahan alat bukti dan saksi nomor register perkara 105/PDTP/2022/JPA pada hari Kamis tanggal 10 November akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 dengan agenda sidang pembacaan penetapan. Demikian, sidang hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Agenda sidang ketiga tentang pembacaan penetapan pada tanggal 14 November 2022 akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 105/PDTP/2022/PNJPA tentang permohonan adopsi anak dalam perkaranya James Marbungaran Huta Soib dan Zulfa Arseti Pranoto sebagai pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pagi ini saya cek hadirin terlebih dahulu. Silakan untuk pemohon siapa saja yang hadir. Baik, izin yang mulia, pada persidangan hari ini saya Evi Haryani S. Hacil selaku kuasa hukum pemohon dan Pak pemohon 2 Zulfa Arseti Pranoto hadir dalam persidangan hari ini yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan penetapan, apakah
dari pemohon dan kuasa hukumnya ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka nanti bisa disimak dengan baik penetapan yang akan dibacakan agar bisa dipahami dengan jelas. Baik, penetapan nomor 105/PDTP/2022/PNJPA. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon James Marbunganan Hutasoid, tempat tanggal lahir Medan 3 September 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Dukuh Pelosok RT 5 RW 5 Desa Karanggodang, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut pemohon 1. 2. Zulfa Arseti Pranoto, tempat tanggal lahir 13 Maret 1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Dukuh Pelosok RT 5 RW 5 Desa Karanggodang, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut pemohon 2. Menimbang bahwa kuasa para pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 105/PDTP/2022/PNJPA tanggal 31 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Jepara nomor 105/2011 yang dikeluarkan tanggal 14 November 2011. 2. Bahwa selama perkawinan para pemohon telah hidup rukun dan damai, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. 3. Bahwa dikarenakan belum dikaruniai keturunan hingga sekarang, para pemohon kemudian telah mengangkat 2 anak kembar laki-laki yang masing-masing bernama Samuel Kitaro dan Sean Kenji yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 2019 pukul 15.00 dan 15.02 WIB di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mahirnus, Medan, yang lahir dari pasangan suami istri almarhum Dahlan dan Zureti. 4. Bahwa anak angkat para pemohon Samuel Kitaro dan Sean Kenji telah diserahkan sendiri oleh orang tuanya yang bernama Zureti sebagaimana tercatat dalam akta legalisasi penyerahan anak untuk dipelihara nomor 15/L-DPN-7/Romawi/2019 tertanggal 19 Juli tahun 2019 di hadapan Notaris PPAT Dwi Femina Sution SHMKN, Notaris PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai. 5. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang para pemohon telah merawat dan mengasuh anak-anak tersebut selayaknya anak kandung para pemohon sendiri. 6. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak-anak tersebut semata-mata agar supaya anak-anak tersebut lebih baik dalam kehidupannya serta diharapkan dapat merawat pemohon di kelak di hari tua. 7. Bahwa untuk kepastian hukum para pemohon mohon pengesahan pengangkatan anak yang telah para pemohon lakukan terhadap dua orang anak laki-laki yaitu Samuel Kitaro dan Sean Kenji. 8. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon 1 bernama James Marbunganan Hutasoid dan pemohon 2 bernama Zulfa Arseti Pranoto. Menimbang bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P32 dan 2 orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu. Menimbang bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri menjadi kompetensi diatur dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang menyatakan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran nomor 2 tahun 1979 yang pada pokoknya mengatur tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia serta diperkuat dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dalam hal tersebut, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam pasal 12 mengatur syarat anak yang akan diangkat meliputi
antara lain belum berusia 18 tahun untuk dijadikan anak angkat, dan semenjak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para pemohon dengan baik. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dihubungkan dengan syarat-syarat calon orang tua angkat sebagaimana dirumuskan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, maka para pemohon telah memenuhi kriteria ataupun persyaratan tersebut. Menimbang bahwa karena itu dari calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah memenuhi syarat, sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh orang tua angkat dan anak angkat sudah terpenuhi dan tidak akan menghilangkan jati diri anak tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya telah dibuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak pasal 1 ayat 2, yaitu pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dirumuskan dalam fakta hukum dan dasar hukum, maka Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum para pemohon dan anak-anak angkat tersebut di kemudian hari. Menimbang bahwa selain itu dalam melaksanakan SEMA nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak, yaitu salinan penetapan dan putusan pengangkatan anak demi pengawasan Mahkamah Agung wajib dikirim kepada instansi terkait. Menimbang karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka kepada para pemohon diberikan untuk membiayai biaya secara tanggung renteng yang ditimbulkan dalam permohonan ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat atau adopsi yang dilakukan para pemohon atas nama James Marbunganan Huta Soit dan Zulfan Arjati Pranoto terhadap 2 orang anak laki-laki yang bernama Samuel Kitaro dan Sean Kenji yang lahir di Medan tanggal 9 Juli tahun 2019, anak dari pasangan almarhum Dahlan dan Zureti. 3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak atau adopsi tersebut dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya permohonan secara tanggung renteng sejumlah Rp147.500. Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 oleh Profesor Dr. Lilis Mukaroma SMH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B yang bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari ini diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Nia Mafin Faradila sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B dan dihadiri oleh para pemohon dan kuasa hukumnya. Dengan demikian, persidangan permohonan adopsi anak yang dimohonkan oleh pemohon atas nama James Marbunganan Huta Soit dan Zulfan Arjati Pranoto yang diwakili oleh kuasa hukumnya Evi Haryani S. Hacil dengan nomor register perkara 105-PDTP-2022-PNJPA dinyatakan selesai dan ditutup. Permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Jepara kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan nomor register 105-PDTP-2022-PNJPA atas nama pemohon James Marbunganan Huta Soit dengan Zulfan Arjati Pranoto yang diwakili oleh kuasa hukumnya Evi Haryani S. Hacil pada hari ini Senin 14 November 2022 telah selesai. Hadirin dimohon untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang.
Jadi dipersilakan untuk mendengarkan ruang sidang. Persidangan permohonan adopsi anak dengan nomor perkara 105 garing PDTP garing 2022 garing PNJPA telah selesai. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Oke,